Oke, selamat datang di sesi bedah sejarah kita. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah kisah yang epik banget dari tanah leluhur kita di Bengkulu. Buat kita yang mewarisi darah perjuangan ini, nama yang bakal kita angkat ini bukan cuma sekedar tulisan di buku sejarah kolonial ya. Ini tentang harga diri, tentang perlawanan, dan tentang seorang pahlawan sejati yang bikin penjajah merinding ketakutan, tapi jadi pelindung mutlak buat rakyatnya. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, kutipan ini bener-bener ngerangkum inti dari legenda tersebut. Pernah kepikiran nggak sih kenapa dia kerasa kayak nggak bisa disentuh sama sekali? Jawabannya tuh ada dua. Pertama, karena kesaktian magisnya. Dan kedua, nah ini yang paling penting, loyalitas luar biasa dari rakyat kita. Buat leluhur kita, tutup mulut itu harga mati. Nggak ada satupun dari kita yang bakal ngebocorin rahasianya ke Belanda. Ini dia sosok di balik legenda itu. Nama aslinya adalah Marjati. Bayangin aja ya, dari catatan sejarah, dia tuh seorang laki-laki yang berotot, posturnya tinggi, badannya gagah dan kekar, dengan rambut panjang terurai. Dia selalu pakai pakaian tradisional Bengkulu dan gak pernah lepas dari keris leluhurnya. Wibawanya tuh luar biasa banget, tapi di sisi lain dia benar-benar merakyat. Dia sosok pemimpin yang nyatu banget sama keseharian warga kita. Tapi setiap pahlawan pasti lahir dari sebuah krisis kan? Dan krisisnya adalah 30.000 gulden. Bayangin di zaman itu ini bukan jumlah uang yang main-main. Ini adalah target pajak Raden yang benar-benar mencekik yang dipaksain ke pundak rakyat kita yang padahal udah hidup serba kekuraman. Pemerintah kolonial secara brutal nuntut darah dan keringat dari hasil panen kopi, lada, dan emas kita. Terus gimana ceritanya bisa sampai seburuk itu? Semuanya berakar dari Traktat London di tahun 1825. Gara-gara perjanjian ini, Inggris menukar Bengkulu dengan Singapura. Artinya tanah leluhur kita diserahin bulat-bulat ke tangan kekuasaan Belanda. Penderitaan demi penderitaan makin numpuk. Puncaknya di tahun 1872, pas mandat pajak 30.000 gulden tadi diturunin langsung dari Batavia. Waktu itu Belanda lagi krisis dana karena korupsi di internal mereka sendiri. Dan kesabaran rakyat kita akhirnya benar-benar habis. Masuk ke bagian pertama, perlawanan di Kerkap. Ini jadi awal mula pemberontakannya. Oke, siap-siap, karena momen ini tuh sinematik banget. Belanda yang lagi putus asa nyari dana, ngumpulin semua pesirah atau pemimpin adat dalam sebuah rapat besar di Kerkap. Suasananya tegang banget. Pas Belanda ngumumin kenaikan pajak yang gila itu, semua orang kicep, terdiam. Kecuali satu orang. Marjati langsung berdiri, sendirian, nolak mentah-mentah dengan suara lantang. Pecah dong kekacauan di situ. Pasukan Belanda nyoba nangkep dia. Tapi di tengah keributan itu, Marjati lari ke arah kandang kambing dan hilang gitu aja. Lenyap dari kepungan seperti sihir. Dan tiba-tiba udah ada di desa Bintunan. Gila kan? Gara-gara keberaniannya yang nekat itu, nentang penjajah demi ngelindungin kita dari beban pajak yang menghancurkan tadi, para tetua adat di Bintunan akhirnya ngasih dia gelar kehormatan yang abadi. Gelarnya adalah Ratu Samban. Gelar ini nyegel statusnya bukan cuma sekedar pemimpin desa, tapi udah jadi pelindung mutlak buat rakyat kita. Lanjut ke bagian berikutnya, penyergapan Bintunan. Di sini ketegangan makin memuncak. Nah, lompat ke setahun kemudian, tepatnya bulan September 1873, pas senja mulai turun, ada dua pejabat penting kolonial, Van Amstel dan Kerstens, datang ke Sungai Bintunan. Ratu Samban nyiapin strategi penyergapan yang rapi banget, persis kayak di film-film aksi. Dia nyuruh warga nyambut pejabat ini pakai tarian tradisional buat ngecoh mereka. Pas Van Amstel ngedekat, Marjati ngulurin tangan kirinya buat salaman. Pas pejabat itu lengah, tangan kanan Ratu Samban gerak secepat kilat, ngasih serangan yang fatal. Dan senjata yang berkilat di tangan kanannya saat penyergapan itu adalah bedok retamun. Ini tuh sewar atau belati tradisional khas daerah kita yang super mematikan. Dalam hitungan detik aja, kekacauan yang udah direncanain ini meledak di tepi sungai. Ratusan warga kita berdiri di sana, nyaksikan momen balas dendam ini. Pejabat kolonial yang terluka parah itu langsung dilempar gitu aja ke arus Sungai Bintunan. Waktu itu kebetulan baru aja habis hujan, jadi arusnya lagi deras-derasnya. Sungai leluhur kita sendirilah yang nyapu bersih simbal penindasan itu. Masuk ke bagian ketiga, legenda yang semakin dalam. Jelas aja peristiwa ini bikin geger politik. Karena kejadian itu, Ratu Samban langsung jadi target nomor 1 pemerintah Belanda. Di satu sisi, lo punya pasukan kolonial yang senjatanya mutakhir dan dananya besar. Tapi mereka tuh frustrasi setengah mati. Di sisi lain, lo punya Ratu Samban dengan ilmu belut putihnya ditambah dinding kebisuan dari rakyat jelata.
Belanda sampai kebingungan ngebedain mana Ratu Samban, mana rakyat biasa, karena dia bisa membaur dengan sangat sempurna di antara kita. Warga kita tuh percaya banget 100% kalau dia tak tersentuh. Ilmu belut putih ini diyakini bikin tubuhnya super licin, mustahil buat dipegang, apalagi dirantai. Ditambah lagi pas penyergapan di sungai itu, terbukti kalau dia kebal. Peluru sama pedang kolonial seakan gak mempan nembus kulitnya. Dia benar-benar kayak hantu pelindung yang hidup di tengah warganya. Bagian keempat, perang terbuka dan meriam nibung. Belanda tentu aja nggak tinggal diem. Penolakan kita dan terbunuhnya pejabat mereka bikin eskalasi drastis jadi perang terbuka. Tapi tunggu, taktik perlawanan kita ini fantastis banget. Ratu Samban dan pasukannya bawa meriam pusaka keramat ke medan perang yang diukir dari batang pohon nibung. Dan yang bikin geleng-geleng kepala, pelurunya itu pakai batu gilingan sambal. Menurut cerita turun-temurun, peluru magis ini bisa memantul bolak-balik, ngancurin barisan musuh dan bikin teror mental yang luar biasa buat tentara Belanda. Tapi sayangnya, namanya barang pusaka, pasti ada pantangannya. Di tengah jeda pertempuran, ada satu kesalahan fatal yang terjadi. Meriam suci itu tanpa sengaja ditaruh di dalam kandang kambing. Pantangan dilanggar, sihirnya seketika lenyap. Meriam itu nggak berfungsi lagi. Gara-gara kehilangan artileri ajaib ini, pasukan Ratu Samban akhirnya terdesak dan terpaksa mundur pelan-pelan ke benteng besi. Babak kelima, kejatuhan dan keabadian. Mari kita perlambat sejenak di sini, karena alurnya mulai kerasa sangat emosional. Perburuan ini tuh intens dan makan waktu bertahun-tahun loh. Di tahun 1887, Belanda sempat salah nangkep orang yang dijadiin umpan. Terus di 1888, pengejaran ngeluas dari Ketahun sampai Lais. Karena udah benar-benar frustrasi, di tahun 1889 Belanda akhirnya ngeluarin sayembara besar-besaran dengan hadiah uang yang menggiurkan. Dan akhirnya, sejarah mencatat tragedi yang memilukan. Di tengah malam tanggal 24 Maret 1889, Ratu Samban berhasil dikepung dan ditangkap. Ingat ya, bukan karena kalah perang, tapi karena dikhianati. Eksekusinya dilakuin dengan brutal, tapi penuh ironi yang kelam banget. Dengan tangan terikat, Ratu Samban dieksekusi pancung. Dan tebak, di mana eksekusi itu dilakuin? Di atas sebuah rakit di Sungrai. Belanda sengaja banget ngerancang ini buat ngeledek momen penyergapan pas dia pertama kali ngelawan Van Amstel dan Kestens bertahun-tahun sebelumnya. Belanda pikir dengan memenggal kepalanya, mereka berhasil matiin semangat perlawanan kita. Mereka bahkan ngarah kepalanya keliling Bengkulu. Tapi, ada satu cerita legenda dari leluhur kita yang bakal bikin merinding. Kepala Ratu Samban yang terpenggal itu konon kelihatan masih tersenyum dan matanya berkedip melihat ke arah rakyatnya. Sampai detik terakhir hidupnya, dia tetap menentang, nggak pernah benar-benar tunduk sama penjajah. Belanda mungkin bisa ngambil nyawanya, tapi mereka gagal total ngapus namanya. Hari ini, nama Ratu Samban berdiri tegak dan diabadikan jadi nama kecamatan penting di jantung kota Bengkulu dan juga jadi nama universitas bergengsi di Bengkulu Utara. Tapi, monumen paling besarnya, ya sejarah lisan ini. Kisah ini bakal terus hidup, berdetak dalam darah dan ingatan kolektif kita. Nah, ini bawa kita ke satu pertanyaan penutup. Pria ini udah nolak nyerahin kehormatan rakyatnya, melawan sistem pajak yang mencekik dan ngorbankan nyawanya di atas rakit Sungai Bintunan demi masa depan kita. Jadi pertanyaannya sekarang, sampai kapan kita harus nunggu biar pahlawan anak negeri kita ini resmi dimahkotai gelar pahlawan nasional? Sesuatu yang pantas banget kita renungkan bareng-bareng. Makasih ya udah nemenin ngebedah sejarah luar biasa ini.